Saya sangat diberkati sekali dengan penyembahan yang barusan saja kita lakukan. Saya merasakan bagaimana hadirat Tuhan turun. Di mana 2-3 orang berkumpul dengan hati yang rindu untuk memuji dan menyembah Dia, Dia hadir. Lagu ini berkata, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyenangkan-Mu. Boleh dengan lembut sama-sama yuk kita nyanyikan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hanya untuk menyembah. Sekali lagi dengan lembut katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Keinginan dalam hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hanya untuk menyembah. Mari musik jalan terus yuk. Yesus, kami hanya mau menyenangkan-Mu. Kami hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan. Inilah tujuan hidup kami. Tujuan hidup kami Tuhan, menyenangkan. Mari sama-sama, cuma Tuhan dimanapun Engkau berada, mari kita sembah Tuhan. Sembah. Mau menyenangkan-Mu di dalam segala keadaan, di dalam keadaan yang susah dan sulit sekalipun. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau senangkan Tuhan. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik bagi kami. Yesus, Tuhan.
Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang terbaik. Kau yang terbaik Tuhan. Kau yang terbaik Bapa. Kau yang terbaik. Kau yang termanis. Kau yang terindah Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain Bapa. Tidak ada. Yesus yang terbaik. Yesus yang termanis. Yesus yang terindah. Yesus Bapa yang kekal. Haleluya. Biarlah ini menjadi komitmen kami Tuhan. Ini menjadi komitmen kami Aba. Yesus, katakan dengan lembut. Yesus, ku sangka sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mau nggak kita katakan begini? Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, hanya itu kehidupanku. Sepertinya sulit, tetapi saya percaya pada saat kata-kata ini terus kita perkatakan, Tuhan yang akan menuntun kita. Bukankah hari-hari ini kita sedang memperingati pencurahan Roh Kudus? Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Allah, Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari awali dengan sebuah kata-kata berkata, menyenangkan-Mu, hanya itu kehidupanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kehidupanku. Iya Tuhan, biarlah ini menjadi komitmen setiap kami. Ini menjadi tujuan hidup kami, menyenangkan Tuhan. Ajari kami dengan kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdaulat dan bertakhtalah Tuhan di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan, shalom. Saya mau ngajak kita semua mengulangi kata-kata, ucapan yang saya katakan. Boleh kita ikuti sama-sama ya. Yang pertama, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Engkau yang terbaik bagiku. Engkau tahu apa yang kuperlukan. Engkau tahu kapan aku butuhkan. Dan engkau tahu siapa yang aku butuhkan. Iya, biarlah kata-kata ini terus kita berkatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau yang terbaik bagiku. Engkau tahu apa yang kuperlukan. Engkau tahu kapan aku butuhkan. Dan engkau tahu siapa yang aku butuhkan. Dan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sebelum dia naik ke surga, dia dengan jelas berkata bahwa dia akan mengutus Roh Kudus untuk datang ke bumi ini. Sebelumnya itu ada sebuah nubuatan bahwa Nabi Yoel di dalam Yoel 2:28 jelas dikatakan bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus di hari-hari terakhir. Gembala pembina kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko, bertahun-tahun mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Gembala rayon kita, Bapak Pendeta Hani, terus mengingatkan kita, mengajak kita berpuasa. Persiapkan diri untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Sangat dibutuhkan hari-hari ini. Hari-hari ini dibutuhkan kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena tantangan di dalam kehidupan kita hari-hari ini bukan tantangan yang biasa. Tetapi tantangan yang begitu berat. Sepertinya kita tidak bisa mengandalkan yang lain. Keuangan kita nggak bisa andalkan. Kita bisa melihat beberapa waktu ini bagaimana dikatakan lockdown, ya PSBB, orang nggak bisa keluar rumah. Punya uang tapi mau beli apa? Punya uang tapi mau pergi kemana? Ya. Kita bisa lihat bagaimana uang itu seperti tidak berarti. Punya jabatan, punya kekuasaan juga nggak ada gunanya. Goncangan begitu besar sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan katakan ada satu yang harus kita terima hari-hari ini. Itu yang akan menjadi kekuatan kita. Itu yang akan menjadi pelindung kita, pembimbing kita, pengajar kita. Di tengah-tengah keadaan yang begitu rumit, banyak orang yang sebenarnya mengalami kesulitan dalam ekonomi karena dampak virus corona ini. Tetapi kita bisa melihat di dalam Alkitab berkali-kali diperlihatkan, diajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah, Dia punya cara. Dia punya cara yang tidak terselami. Dia tahu siapa yang kita butuhkan untuk dipakai Tuhan menjadi penyelesai di dalam masalah kita. Tuhan tahu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Masih ingatkah kita bagaimana seorang musuh dipakai oleh Tuhan menjadi penyelamat satu keluarga, satu anak, bahkan menjadi penyelamat bagi satu bangsa. Putri Firaun dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Musa, mengambil Musa dari sungai dan memelihara Musa sampai Musa dipakai oleh Tuhan. Kita bisa melihat hal ini. Rahab, seorang pelacur yang dihinakan tetapi dipakai oleh Tuhan
untuk menyelamatkan pengintai, bahkan menyelamatkan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi tangan Tuhan menyelamatkan hal yang perlu diselamatkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di hari-hari penantian Roh Kudus ini, supaya kita tetap tenang, kita tidak khawatir yang berlebihan, kita tidak mengalami kebimbangan yang begitu dalam, sehingga firman Tuhan tidak bisa lagi menguasai hati kita. Saya baca satu ayat, ini ayat yang terakhir, mungkin tadi ada beberapa ya. Saya katakan, mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan ke-5. Ya, dikatakan pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam ayat secara singkat saya katakan, Tuhan mengingatkan kita, nggak usah banyak pergi kemana-mana, duduk diam di kaki Tuhan. Ini yang paling penting, yang paling perlu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Tidak bercerita ke sana, tidak bercerita ke sini, tidak bercerita kemana-mana tentang masalah dan kekhawatiran kita, tetapi kita duduk diam di kaki Tuhan. Seperti pujian yang diangkat oleh Pak Chandra tadi sangat memberkati. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Di dalam doa, pujian, penyembahan, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Saya pernah mengalami sebuah masalah keuangan yang begitu berat. Dan saya hanya bisa duduk di kaki Tuhan. Waktu saya berdoa sama Tuhan, tidak ada rancanganmu yang buruk. Apa yang harus dilakukan Tuhan? Berhari-hari saya duduk di kaki Tuhan. Berhari-hari saya duduk di kaki Tuhan. Untuk ekonomi saya dipulihkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang benar-benar tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh saya pada waktu-waktu yang lalu. Tidak mungkin orang-orang ini menjadi partner saya yang bisa menjadi sebuah jawaban dalam pemulihan ekonomi saya. Rasanya mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi jalan keluar bagi kita. Pegang yang kita perlukan hari-hari. Roh Kudus menuntun hidup kita, mengajari kita untuk berjalan seperti yang Bapa mau. Izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Caranya, banyaklah duduk diam di kaki Tuhan. Mesbah keluarga, suami istri dengan anak. Mari sembah Tuhan. Dia hadir. Tidak ada tempat yang tidak bisa Tuhan hadir di sana. Dia hadir. Oleh karena itu, di masa-masa penantian pencurahan Roh Kudus hari-hari ini ingin kita alami, banyaklah duduk di kaki Tuhan. Mari katakan kiri kanannya, banyak duduk di kaki Tuhan. Banyak duduk di kaki Tuhan. Ya, saya percaya orang yang duduk di kaki Tuhan pasti ngalamin. Tadi saya sempat melihat ada permintaan dari Roma Simamora. Ya, Roma, saya mau katakan kepada itu, Tuhan Yesus sayang sama Roma. Dan saat ini pun dia rindu
Dia ingin menyembuhkanmu. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Katakan, oleh kuasa bilur darah Yesus, aku disembuhkan. Aku disembuhkan. Kulitku disembuhkan. Siapapun kita yang sedang melihat live streaming ini, katakan, aku sembuh. Sakitku sembuh. Keuanganku dipulihkan oleh Tuhan. Pegang saya ini. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkat. Aku percaya Tuhanku turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kita akan tutup dan kita akan berdoa bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara engkau yang sakit, percaya mujizat Tuhan sedang terjadi sekarang dalam kehidupanmu. Percaya. Ulangi kata-kata yang saya ucapkan tadi kepada kita semua. Bagaimana kita harus mendeklarasikan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Ulangi yang kita di rumah. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Engkau yang terbaik bagiku. Engkau tahu apa yang kuperlukan. Engkau tahu kapan aku butuhkan. Engkau tahu siapa yang aku butuhkan. Aku percaya Engkau mengurapiku, menjagaiku, melindungiku. Bersamamu aku kuat dan takkan goyah. Engkau yang terbaik. Engkau penuh kasih sayang. Engkau selalu memberikan yang terbaik di sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus. Mari buka kedua tanganmu. Tuhan, mau berdoa bagi setiap kami, anak-anakmu. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu, Bapa. Karena kami tahu, bersama dengan Engkau, kami cakap melakukan segala sesuatu. Kami sanggup melakukan segala sesuatu. Karena bukan daging kami yang sanggup melakukannya, tapi Roh Allah, Roh Kudus yang dicurahkan atas hidup kami, itulah yang memampukan kami. Oleh karena itu Bapa, penuhi semua kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi semua kami, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang melayani. Engkau memberkati worship leader kami sore hari ini, Pak Chandra. Berkati Tuhan para singers, Santa, dan juga Grace, Agus, dan juga Ricky. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati dengan anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah, limpah, limpah. Terima kasih Bapa. Biarlah kehidupan kami hanya untuk menyenangkan-Mu selama-lamanya. Menyenangkan-Mu senang. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu senang.
Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah melalui live streaming ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, nyanyian kami, pujian kami itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau siap melangkah ke minggu-minggu depan, karena kami percaya Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kami Bapa. Ini setiap kami Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, sampai jumpa minggu depan ya. Shalom, selamat hari Minggu.